dapat kabar jika suaminya berselingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel. Mita pun memberanikan diri untuk pastikan jika pria yang berada di kamar dengan wanita lain itu bukanlah suaminya. Dengan polosnya Mita pun mengetuk pintu kamar. Siapa sangka ternyata wanita yang merupakan selingkuhan suaminya itulah yang keluar dan membuka pintu. Tak percaya jika pria yang berada satu kamar dengan wanita itu adalah suaminya sendiri, membuat Mita benar-benar terkejut. Masih belum percaya dengan apa yang dia lihat, Mita pun lagi-lagi ingin memastikan pada Dodi jika Kiki hanyalah rekan kerjanya saja. Merasa selama ini Mita tidak pernah bisa melayani Dodi dengan baik, membuat Dodi terpaksa berselingkuh di belakang Mita. Mita pun membela diri jika selama ini Dodilah yang tak pernah memberinya kesempatan untuk melayaninya sebagai suami. Dengan melihat semua bukti yang sudah cukup jelas, Dodi pun berpikir tidak ada gunanya lagi menyembunyikan status hubungannya bersama Kiki, bahkan dengan tegas mengatakan akan menceraikan Mita secepatnya. Pamerkan ratusan juta uang di hadapan Mita, sepertinya Kiki memang sengaja ingin membuat Mita marah. Memanfaatkan ketulusan Mita selama ini, ternyata uang yang Mita dapatkan dari hasil bekerja keras, rupanya digunakan Dodi untuk bersenang-senang dengan Kiki. Spontan saja Mita yang tersulut emosi pun akhirnya berani menampar wajah Dodi. Tak terima jika Mita sudah merendahkannya, Dodi pun bermaksud ingin balaskan tamparan Mita padanya. Beruntung saat itu datanglah pria bertubuh kekar dan tampan yang menangkis tangan Dodi. Minta Dodi bersikap dewasa. Bobby tegaskan jika sekali lagi Dodi berani menyakiti wanita, maka akan berhadapan dengannya. Ancam Dodi jika berani menginjakkan kakinya lagi di hotel itu. Bobby pun berjanji pastikan Dodi akan kehilangan kedua kakinya. Melihat pertengkaran hingga menyebabkan perkelahian di antara keduanya, membuat Mita benar-benar ketakutan. Bawa Mita pergi dari sana, sepertinya Bobby benar-benar pria yang tulus dan baik hati. Merasa jika Bobby bukanlah orang yang dia kenal, sepertinya Mita terlihat sangat canggung dan takut. Melihat Bobby yang langsung mendekatinya, membuat Mita benar-benar ketakutan. Sepertinya Bobby tahu jika Mita memiliki trauma yang mendalam, sehingga Bobby pun tidak bisa terlalu serius bicara padanya. Saat Bobby hendak berikan sebotol minuman pada Mita, tiba-tiba saja mereka dengar pintu kamar Dodi berbunyi. Sepertinya memang sudah Bobby yang atur, hubungi polisi untuk menangkap keduanya. Dodi dan Kiki dianggap melakukan hubungan gelap yang sudah merusak nama baik citra hotel. Coba jelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Polisi pun akhirnya menggiring Dodi dan Kiki untuk dimintai keterangannya di kantor polisi. Terlihat Dodi mengelak dan mencoba minta waktu pada polisi. Berpikir bisa lolos dari polisi, Kiki pun tak bisa mengelak. Akhirnya dia pun digiring bersama Dodi. Mendengar kegaduhan yang terjadi dari dalam kamar, membuat Mita benar-benar ketakutan. Bobby yang kasihan pada Mita pun coba untuk menenangkannya, minta Mita duduk dan berikan sabotol air putih. Terkejut melihat pakaian dalam Bobby yang diduduki oleh Mita, Bobby pun minta Mita untuk menyingkirkannya. Apa boleh buat, Mita yang terkejut melihat pakaian dalam Bobby pun akhirnya spontan berdiri dan tidak sengaja memeluk tubuh Bobby. Terlihat keduanya mulai salah tingkah, merasa sudah cukup lebih tenang. Akhirnya Mita ucapkan terima kasih dan pamit untuk pulang. Tinggalkan rumah yang selama hampir 3 tahun dia huni. Sepertinya keputusan Mita untuk menceraikan Dodi sudah bulat. Sementara itu Bobby yang seorang pengusaha muda kaya raya ini terlihat sedang memantau salah satu bisnis yang merupakan hobinya. Tak hanya baik hati, Bobby pun kerap membantu karyawannya untuk memperbaiki mobil-mobil yang ada di bengkelnya. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, Bobby pun tak sungkan berbaur dengan bawahannya. Walau memiliki harta yang sangat banyak, Bobby pun tak segan bekerja susah payah hingga bersedia makan bersama karyawan di pinggir jalan. Meski dikelilingin banyak sosok gadis cantik yang mengagumi ketampanannya, namun Bobby tak pernah memanfaatkan itu semua. Bahkan dirinya selalu menjaga pandangannya dari wanita yang berusaha menggodanya. Justru Bobby sangat selektif dalam mencari dan memilih pasangan. Tak jarang karyawannya sering menganggap jika Bobby tidak normal. Menganggap karyawan adalah teman sekaligus saudaranya. Bobby tak pernah membeda-bedakan status sosial mereka. Malam itu, saat Mita sedang berjalan mencari tempat baru untuk dia huni, tak sengaja dia bertemu dengan pemuda yang mengganggunya, menggoda bahkan tak segan melecehkan Mita. Kedua pemuda itu nampak sekali ingin merendahkan Mita. Mita yang ketakutan pun berusaha untuk kabur dan melarikan diri, namun apa daya dirinya yang lemah tak mampu melawan kedua pemuda mesum itu. Beruntung malam itu saat Bobby hendak kembali setelah menghabiskan waktu bersama rekan kerjanya, Bobby tak sengaja melihat Mita yang sedang diganggu oleh pemuda mesum itu. Melihat pria berani menyakiti wanita, membuat Bobby tak terima, dan spontan memukul pria itu hingga terjatuh. Jelaskan semua hanya kesalahpahaman. Bobby pun tidak peduli bahkan mengancam akan patahkan kedua tangan pemuda itu. Merasa ketakutan, kedua pemuda itu pun memohon maaf dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan kejenya itu. Akhirnya kedua pemuda itu pun pergi terbirit-birit ketakutan. Tak percaya malam itu Bobby kembali menolongnya.
Mita ungkapkan rasa terima kasihnya. Jelaskan, jika dia sudah resmi bercerai, Mita berencana ingin mencari tempat tinggal yang baru. Tak tega melihat Mita berjalan sendirian hingga larut malam. Bobby pun khawatir akan keselamatannya. Mita tak perlu cemaskan apapun. Bobby pun membawa Mita ke hotel miliknya. Tak perlu cemaskan apapun. Bobby pastikan Mita tak perlu memikirkan bayaran yang harus dia berikan pada Bobby. Melihat ketulusan dan kebaikan Bobby selama ini, membuat Mita tersentuh hingga meneteskan air mata. Bobby pun berjanji selama dia masih hidup di dunia ini, tidak akan ada satu orang pun yang dia izinkan untuk membuat Mita bersedih. Demi menjaga keamanan Mita, Bobby pun meminta Mita berikan handphonenya. Ternyata Bobby ingin simpan nomor kontak pribadi dirinya. Minat Mita segera hubungi dirinya jika sesuatu hal yang seperti tadi menimpa dirinya. Kapanpun dan dimanapun Bobby siap datang untuk membantu dirinya. Beruntung sekali Mita bisa bertemu dan dapat menyentuh hati sosok pria mapan dan kaya raya itu. Beruntung sekali Mita bisa bertemu dan dapat menyentuh hati sosok pria mapan dan kaya raya itu. Keesokan harinya Bobby minta petugas kebersihan untuk datang membantunya membereskan rumah. Siapkan sofa baru yang sudah dipesan oleh Bobby. Terlihat Bobby ingin sekali rumahnya menjadi nyaman. Tunjukkan kursi pijat yang terbaru. Sepertinya Bobby sangat menyukainya. Terkejut melihat selama ini Bobby sangat cuek akan penataan rumah. Membuat petugas yang selama ini merawat rumah Bobby pun heran. Benar saja, jatuh cinta pada Mita membuat Bobby ingin sekali buat rumahnya terlihat aman dan nyaman untuk dihuni. Baukan beberapa barang yang masih layak untuk diberikan pada Mita, sepertinya Bobby sangat senang. Merasa Mita pasti membutuhkan kain hangat. Petugas kebersihan rumah Bobby pun berikan hadiah yang dirajut khusus oleh istrinya pada Bobby. Merasa sudah cukup, Bobby pun kembali bekerja dan mendatangi bengkel. Tak tahu jika bengkel yang Mita datangi adalah bengkel milik Bobby. Sepertinya Tuhan memang sudah menakdirkan jika Mita adalah jodoh Bobby. Minta bantuan untuk perbaiki motornya, Mita berusaha minta bantuan dan pertolongan montir di sana. Mendengar ada yang minta bantuan, Tony pun segera datang menemui Mita. Merasa jika itu adalah bengkel mobil, Tony pun terkejut melihat Mita yang tunjukkan motor miliknya. Tahu jika Bobby bisa memperbaiki segala jenis mesin kendaraan, Tony pun meminta Mita untuk menunggu. Rupanya Tony menemui Bobby dan minta dia untuk mengecek motor milik Mita. Terkejut mendengar jika Tony berani menerima motor masuk ke bengkelnya, sepertinya Bobby sudah tidak dapat menolak. Rupanya melihat Mita yang sangat cantik, membuat Tony ingin sekali menjodohkannya pada Bobby. Tak percaya jika wanita itu adalah Mita, Bobby benar-benar tidak percaya jika kali ini Mita lah yang datang menghampirinya. Minta Mita tunjukkan kendaraannya, tanpa ragu Mita segera minta bantuan Bobby. Merasa akan butuh waktu untuk memperbaiki kendaraan Mita, Bobby pun mencari sesuatu yang bisa Mita ciamnya sambil menunggunya. Tak ingin merepotkan Bobby, Mita pun menolak untuk menerima pemberiannya. Paksa Mita untuk terima. Bobby pastikan jika itu aman untuk Mita. Rupanya Bobby paham jika sesuatu yang manis bisa membantu Mita untuk lebih rileks dan mengurangi rasa cemasnya melihat pria. Hampir setengah jam berlalu. Akhirnya Bobby selesai memperbaiki motor milik Mita. Terkejut melihat Bobby bisa menyelesaikan pekerjaannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mita pun memuji kehebatan dan keahlian Bobby. Terlihat sangat sedih membuat Bobby penasaran apa yang terjadi. Rupanya hanya karena Mita tak mampu habiskan es krim yang Bobby berikan padanya. Tanpa malu-malu dan sungkan Bobby pun ambil es krim sisa Mita dan segera habiskan di depan Mita. Melihat Bobby yang sangat peduli pada Mita, sontak membuat kedua rekannya itu terkejut. Tak ingin buat Mita canggung, Bobby pun perintahkan keduanya untuk pergi dari sana. Namun sayang Mita, yang sudah lebih dulu malu, segera pergi dan bergegas meninggalkan Bobby. Melihat hal seperti ini tak pernah terjadi pada bosnya, kedua rekan bawahan Bobby itu pastikan jika Bobby saat itu benar-benar jatuh cinta pada Mita. Temui Mita di tempat tinggalnya, rupanya hari itu Bobby akan ajak Mita ke rumah baru yang akan Mita tempati. Setelah selesai belanja beberapa kebutuhan pokok Mita, mereka pun segera pergi ke rumah baru milik Mita. Tahu jika Mita adalah wanita yang sederhana, Bobby yakin jika rumah itu pasti akan menjadi tempat yang nyaman baginya. Tak ingin membuat Mita merasa canggung, Bobby pun segera pulang dan biarkan Mita untuk istirahat. Ucapkan terima kasih. Sepertinya kali ini Mita benar-benar jatuh hati pada ketulusan Bobby. Selesai melakukan pekerjaannya, malam itu lagi-lagi kedua rekan Bobby dibuat terkejut oleh tingkah Bobby. Menolak diajak minum, sepertinya malam itu Bobby buru-buru untuk pergi. Meledek Bobby yang sedang kasmaran, Rudy pastikan malam itu Bobby akan datang untuk temui Mita. Beri dukungan pada sahabat sekaligus bosnya, terlihat Rudy dan Tony sangat mendukungnya. Benar saja, rupanya Mita mengundang Bobby untuk makan malam bersama di rumah baru Mita. Siapkan beberapa hidangan makanan rumahan. Rupanya secara khusus Mita sudah memasak untuk Bobby. Izinkan Bobby untuk duduk dan mencicipi makanan yang sudah dia masak. Bobby pun dengan senang hati mencicipinya. Layaknya seperti sepasang pengantin baru,
Mita pun tuangkan makanan di mangkuk milik Bobby. Tak percaya jika makanan yang Mita masak sangat enak. Lagi-lagi Bobby ungkapkan kekagumannya pada Mita. Berbeda jauh dari mantan suaminya, ternyata Bobby sangat menghargai betul bagaimana perjuangan Mita yang sudah susah payah menyiapkan makanan untuknya. Selain pandai memuji, Bobby pun sigap membantu pekerjaan rumah. Memberikan perhatian pada Mita agar membersihkan diri sebelum tidur, membuat Mita benar-benar sangat canggung. Tanyakan acara apa yang ingin mereka tonton bersama, Mita pun serahkan saja pilihannya pada Bobby. Siapa sangka ternyata yang muncul di layar televisi saat itu adalah adegan dewasa. Merasa malu, Mita pun terlihat salah tingkah hingga memberikan pertanyaan yang tak masuk akal. Sepertinya Bobby memang sengaja ingin melihat respon Mita. Mita, yang tak bisa mengontrol perasaannya pun, akhirnya pergi tinggalkan Bobby sendirian. Entah apa yang terjadi pada perasaannya malam itu, tapi Mita terlihat benar-benar sangat bahagia. Jatuh cinta membuat Mita tak bisa berhenti memikirkan Bobby. Apalagi dengan semua perhatian yang sudah Bobby berikan untuknya. Siapkan sarapan sebelum pergi bekerja, membuat Mita benar-benar sangat dimanjakan oleh sosok pria yang dia kagumi saat itu. Bahkan Rudy dan Tony yang melihat Bobby sedang senyum-senyum sendiri pun kembali menggodanya. Saking asiknya dengan handphone, Bobby sampai tak mendengar lagi ucapan Tony. Menganggap jika Tony mengganggunya, Bobby minta agar Tony berhenti menggodanya dan lanjutkan saja pekerjaan. Tony yang ingin tahu sejauh apa hubungan Bobby dan Mita membuatnya benar-benar penasaran. Tak peduli dengan rengakan Tony, Bobby minta Tony untuk kembali dan fokus saja bekerja. Siang itu saat bengkel sedang ramai, wanita yang memiliki kedai tempat biasa mereka nongkrong datang untuk memperbaiki mobilnya. Tony yang sangat mengenal Wika pun memuji jika semua makanan yang ada di kedai miliknya itu sangat enak. Sepertinya bukan itu tujuan Wika untuk datang ke bengkel. Merasa sudah lama tak datang ke kedai miliknya, Wika pun penasaran di mana Bobby saat itu. Diam-diam mencari tahu dari karyawan lain di mana Bobby saat ini tinggal. Sepertinya Wika nekat datangi rumah Bobby. Melihat Mita yang membuka pintu, membuat Wika benar-benar terkejut. Tak percaya jika Bobby sudah memiliki kekasih yang sangat lugu dan biasa saja, membuat Wika benar-benar merasa ada yang aneh. Perkenalkan diri sebagai sosok rekan kerjanya, sepertinya Wika tak ingin dilihat dan dipandang rendah oleh saingannya itu. Sepertinya Mita sedikit curiga dengan alasan Wika datang menemui dirinya. Mengingat jika rumah itu adalah rumah yang Bobby berikan untuk Mita, rasanya tidak mungkin jika Bobby sengaja berikan alamat itu pada orang lain. Penasaran siapa Wika sebenarnya, sepertinya Mita benar-benar menunggu Bobby datang untuk meminta Bobby jujur padanya. Tiba di rumah lebih cepat, sepertinya Bobby terkejut melihat wajah Mita yang murung dan sedih. Minta Mita jelaskan apa yang terjadi, sepertinya Mita masih enggan untuk menceritakan kejadian siang tadi. Siapkan hidangan makanan, sepertinya Mita hari itu tidak bersedia menemani Bobby untuk makan. Tak biasanya Mita birthday, membuat Bobby benar-benar penasaran. Keesokan harinya saat Mita pergi bekerja, tak sengaja Mita melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Wika. Rekan kerja Mita yang tahu jika Wika adalah putri direktur di perusahaannya, membuat Mita benar-benar terkejut. Tak ingin membuat keributan, Mita pun meminta mereka untuk kembali bekerja. Tak nyaman bisa menjadi bagian dari wanita yang diam-diam mengagumi Bobby, Mita pun sadar dan lebih memilih mundur dari perusahaan itu. Wika yang sudah lebih dulu tahu jika Mita adalah karyawan di sana, rupanya sudah minta bantuan manajer untuk memekatnya. Minta Mita kemasi barang-barangnya, sepertinya manajer tak perlu lagi repot-repot untuk memecat Mita. Perpapasan dengan Wika, sepertinya Mita yakin jika Wika bukanlah wanita yang pantas bersaing dengannya. Berpura-pura sebagai anak direktur di perusahaan, rupanya Wika adalah wanita yang gemar menggoda para pejabat tinggi di perusahaan. Merasa manajer sudah membantunya untuk singkirkan Mita dari perusahaan, Wika pun berjanji akan berikan imbalan yang pantas untuk manajer. Meski merasa jijik, Wika tetap melayani manajer demi dapatkan keuntungan. Saat sedang sibuk mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba saja Wika datang dan menyapa Mita. Minta sebelum Mita mundur dari perusahaan, Wika datang dan sampaikan tugas terkahir Mita di perusahaan, yaitu temui salah satu klien sore hari ini. Tidak bisa menolak ajakan Wika, sepertinya Mita yang polos tidak tahu jika Wika sudah siapkan jebakan yang membuat Mita akan celaka. Minta Mita untuk menunggunya di lobi, sepertinya Mita tak bisa menolak dan mengikuti perintah Wika. Sambil menunggu Wika dan manajer yang sedang masuk ke dalam, Mita pun berikan kabar pada Bobby jika dia akan pulang terlambat malam ini. Melihat Mita yang sedang asik santai dengan memainkan handphonenya, membuat Wika marah dan membentaknya. Mita yang tak tahu jika dirinya sedang dalam bahaya, tak menaruh rasa curiga sedikit pun pada Wika. Ambil handphone milik Mita, sepertinya Wika sengaja tak ingin Bobby mencari tahu keberadaan Mita. Berpikir hari itu dia akan menemui klien perusahaan, ternyata manajer yang sudah menunggunya di dalam meminta
agar Mita membersihkan apartemen pribadinya bersama Mita. Ancam akan menghukum Mita. Manajer pun berikan Mita waktu 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan padanya. Benar saja, Mita yang tak bisa menolak dan segera ingin lepas dari pekerjaannya, akhirnya menerima tantangan yang Wika dan manajernya berikan. Tak terasa hingga larut malam, rupanya Mita benar-benar terkurung di dalam gedung itu sendirian. Tak ada lampu yang memberinya cahaya, membuat Mita benar-benar ketakutan. Sementara itu Bobby yang sejak siang tak mendapat kabar dari Mita, terus berusaha menghubungi handphone milik Mita. Namun sayang ternyata Wika sengaja mencuri dan menyembunyikan handphone itu dari Mita. Berlari ke sana ke sini sambil berteriak meminta pertolongan. Sepertinya tak ada satu orang pun yang bisa mendengar teriakan darinya. Ingat jika dirinya mengatakan akan menemui klien di gedung baru. Bobby pun memberanikan diri mencari tahu di mana gedung baru perusahaan tempat Mita bekerja. Datangi gedung yang masih belum berpenghuni. Sepertinya Bobby dicegat oleh satpam yang sedang berjaga di sana. Merasa Bobby adalah orang asing, satpam pun tidak percaya jika ada orang yang masih berada dalam gedung itu, mengingat gedung yang masih belum berpenghuni. Yakinkan Bobby jika sejak pagi berjaga dia tidak melihat ada orang yang datang ke gedung itu. Bobby pun mendapat info jika masih ada beberapa gedung baru lagi yang sedang dalam pengerjaan proyek pembangunan. Menangis hingga ketakutan, Mita pun terlihat sangat berharap ada yang datang menolongnya. Berharap tak terjadi apa-apa pada Mita, terlihat Bobby sangat cemas dan mengkhawatirkan keadaan Mita saat ini. Beruntung akhirnya Bobby bisa menemukan Mita. Melihat Mita dalam keadaan baik-baik saja membuat Bobby cukup lega. Ancam siapapun yang sudah berani menyakiti Mita. Mita pun meminta agar Bobby tidak melakukan hal yang hanya akan merugikan dirinya. Melihat Mita yang sudah berani memeluknya dengan erat, Bobby pun terlihat sangat bahagia. Minta Bobby untuk tidak melakukan hal yang hanya akan merugikan dirinya. Mita tegaskan jika dirinya tidak ingin kehilangan orang yang paling dia percaya saat itu. Melihat karyawan yang tak berada di meja kerjanya, membuat manajer pun penasaran dengan apa yang sedang mereka perhatikan. Perintahkan semua untuk kembali bekerja. Sepertinya manajer tidak tahu jika Bobby sedang menunggunya. Benar saja, ternyata Bobby sudah datang dan menantang manajer beserta Wika yang baru saja tiba di perusahaan itu. Terlihat Bobby sangat murka melihat wajah pria yang bisanya hanya menindas wanita. Wika yang tidak percaya jika Bobby bisa sampai senekat itu membela Mita, terlihat sangat cemburu dan kesal. Salahkan Mita yang tidak mampu bekerja dengan baik. Wika pun katakan jika Mita pantas ditinggalkan di gedung itu sendirian. Tak ingin berdebat dengan wanita, lagi-lagi Bobby tegaskan agar Wika menutup mulutnya, memastikan jika manajer akan dapatkan balasan yang setimpal. Sepertinya mereka tidak tahu jika Bobby bukanlah orang sembarangan yang bisa mereka remehkan. Merasa ucapan Bobby bukanlah gertakan semata, terlihat Wika sangat ketakutan. Lagi-lagi Bobby pastikan jika karma akan segera datang menghampiri manajer dan juga Wika. Berikan kejutan untuk Mita. Sepertinya Bobby berusaha ingin menghibur Mita yang kemarin sangat tertekan batinnya. Tak percaya jika Bobby bisa menjadi pria yang romantis. Mita terlihat sangat bahagia. Penasaran dengan apa yang sudah Bobby siapkan untuknya, Mita pun segera naik untuk menemui Bobby. Benar saja rupanya Bobby sudah siapkan pesta makan malam romantis untuk menyambut Mita, lengkap dengan lilin dan sebotol anggur untuk temani makan malamnya. Bobby datang memeluk Mita dari belakang. Ucapkan rasa terima kasih pada Bobby yang sudah bersusah payah. Siapkan kejutan ini untuknya. Terlihat Mita sangat bahagia. Beranikan diri ungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Mita. Bobby berharap Mita bisa menerimanya. Mencoba beranikan diri untuk membuka hatinya kembali. Mita pun akhirnya bersedia menerima cinta Bobby. Bobby yang merasa sudah cukup lama memandang perasaan itu pada Mita, akhirnya tak dapat menahan rasa bahagianya, hingga berani mencium Mita. Melihat Mita yang masih malu-malu, akhirnya Bobby pun mengerti dan mengajak Mita untuk menikmati saja hidangan makan malam yang sudah dia siapkan. Belum sempat nikmati hidangan makanan, Mita si gadis polos ini malah sibuk dengan setangkai bunga yang tadi dia ambil dari bawah tangga. Merasa jika bunga itu masih bisa segar, Mita pun berpikir ingin memasukkannya ke dalam botol yang berisi air. Sepertinya Bobby tak bisa menahan perasaan yang semakin menggebu-gebu pada Mita, hingga dia terlihat memaksa. Namun sayang Mita, yang masih merasa belum siap dan terlihat terlalu buru-buru membuat dirinya menjadi semakin canggung berada di dekat Bobby. Tinggalkan Bobby, Mita minta waktu untuk membersihkan dirinya dulu. Hampir 1 jam lebih menunggu Mita, terlihat Mita merasa kasihan pada kekasihnya itu. Berpikir jika Bobby marah dan tinggalkan rumahnya, rupanya Bobby masih setia dan sabar menunggu Mita. Minta Bobby untuk membersihkan dirinya juga, Mita pun minta izin untuk ganti pakaian di dalam kamar. Balurkan lotion di tubuhnya, Mita pun terkejut melihat kedatangan Bobby yang tak kenakan baju ke dalam kamarnya. Tak ingin Mita mengabaikannya lagi, Bobby pun meminta Mita untuk rileks dan lupakan semua rasa trauma yang sudah memikulnya selama ini. Minta Bobby untuk keluar. Mita pun segera naik ke tempat tidur dan bersiap-siap untuk beristirahat.
Setelah Bobby tinggalkan kamar Mita, tak lama kemudian Mita segera memakai pakaiannya dan ingin memeriksa Bobby yang sedang ada di luar kamarnya. Pakai aroma parfum yang sangat segar, menambah perasaan yang akan membuat Bobby semakin tergoda. Tak tahu jika Bobby sudah siap untuk masuk ke dalam kamar, Mita yang sedang menguping dari dalam kamar pun tak sengaja terdorong oleh pintu. Merasa sudah siap untuk mencintai Bobby seutuhnya, Mita pun meyakinkan jika Bobby memang pria yang pantas mendapatkan hati dan cinta darinya. Berharap Mita bisa benar-benar menerima dirinya sebagai pendamping hidupnya, lagi-lagi Bobby pun meyakinkan jika memang Mita melakukan semua ini bukan semata-mata karena ingin membalas budi Bobby. Berjanji tidak akan pernah menyakiti Mita, Bobby yakinkan jika dirinya akan menjaga marwah dan harga diri Mita hingga kelak mereka resmi menjadi pasangan suami istri yang sah.